Perkenalkan, nama saya Roman Budiarso. Saya Saputri. Saya Sari Nurdian. Saya Putri Ardila. Saya M. Ilham Su'eh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang media transmisi. Pengertian media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasikan dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Gunaan media transmisi. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Karakteristik media transmisi. Karakteristik media transmisi ini bergantung pada 1. Jenis alat elektronika. 2. Data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut. 3. Tingkat keefektifan dalam pengiriman data. 4. Ukuran data yang dikirimkan. Jenis-jenis media transmisi. Yang pertama adalah guided transmission media. Guided transmission media atau media transmisi terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Yang kedua, twisted pair cable. Twisted pair cable atau kabel pasangan berpilin terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel. Unisulated twisted pair atau UTP dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Ada dua macam twisted pair cable, yaitu 1. Kabel STP short yang merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Kabel ini berisi 2 pasang kabel, 4 kabel yang setiap pasang dipilin kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang diselipkan. Kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang disebabkan posisi kabel yang tertekuk pada kabel STP. Frekuensi akan meningkat pada frekuensi tinggi sehingga menimbulkan crosstalk dan noise signal. Kabel UTP banyak digunakan dalam instalasi jaringan komputer. Kabel ini berisi 4 pasang kabel yang tiap pasangnya dipilin. Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung usilat. Kabel UTP mudah dipasang, urayanya kecil dan harganya lebih murah dibandingkan jenis dan media lainnya. Kabel UTP sangat rentan dengan efek interferensi elektris yang berasal dari media di sekelilingnya. Banyak digunakan dalam instalasi jaringan komputer. Kabel berisi 4 pasang kabel yang tiap pasangnya dipilin. Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung unslilet. Kabel UTP mudah dipasang, ukurannya kecil dan harganya lebih murah jenis media lainnya. Kabel UTP sangat rentan dengan efek interferensi elektris yang berasal dari media. Coaxial kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang digunakan 2 buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai 300 kHz ke atas. Ada beberapa jenis kabel koaksial, yaitu coaxial mempunyai diameter besar. Keunggulan kabel koaksial adalah dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal. Telepon dapat ditanam dalam tanah sehingga biaya perawatan lebih rendah. Karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinan terjadi interferensi dengan sistem lain. 2. Kelemahan kabel
koaksial adalah mempunyai keredaman yang relatif besar sehingga untuk hubungan jarak jauh harus dipasang reverter. Jika kabel dipasang di atas tanah, rawan terhadap gangguan fisik yang dapat berakibat putusnya hubungan. Fiber optik kabel kaca. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri atas multimode, step index, multimode, graded index, dan single mode. Step index adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri atas multimode, step index, multimode, graded index, dan single step index. Keuntungan serat optik adalah lebih mudah dibentuk, lebih ramping, kapasitas transmisi yang lebih besar, sedikit sinyal yang hilang, data diubah menjadi sinyal cahaya sehingga lebih cepat, tenaga yang dibutuhkan sedikit dan tidak mudah terbakar. Kelemahan serat optik antara lain biaya yang mahal untuk peralatannya, memerlukan konferensi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit, memerlukan peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya, serta untuk perbaikan yang kompleks membutuhkan tenaga yang ahli di bidang ini. Unguided Transmission Media. Unguided Transmission Media atau media transmisi tidak terpandu merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi dalam satuan gigahertz yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, warnet, dan penyedia layanan internet. Keuntungan gelombang mikro adalah akuisisi antar menara tidak begitu dibutuhkan. Dapat membawa jumlah data yang besar, biaya murah karena setiap tower antena tidak memerlukan lahan yang luas. Frekuensi tinggi atau gelombang pendek karena hanya membutuhkan antena yang kecil. Kelemahan atau kekurangan dari gelombang mikro adalah rentan terhadap cuaca seperti hujan dan seperti pesawat jika lewat di atasnya. Satelit. Satelit adalah media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Satelit yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi memiliki angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Hal ini menyebabkan posisi satelit akan relatif stasioner terhadap bumi atau geostationary. Apabila satelit tersebut mengorbit di atas khatulistiwa, pada prinsipnya dengan menempatkan 3 buah satelit geostationary pada posisi yang tepat dapat menjangkau seluruh permukaan bumi. Keuntungan satelit adalah lebih murah dibandingkan dengan menggelar kabel antar benua, dapat menjangkau permukaan bumi yang luas, termasuk daerah terpencil dengan populasi rendah. Meningkatnya trafik telekomunikasi antar benua membuat sistem satelit cukup menarik secara komersial. Kekurangan satelit adalah keterbatasan teknologi untuk penggunaan antena satelit dengan ukuran yang besar, biaya investasi dan asuransi satelit yang masih mahal, atmospheric losses yang besar untuk frekuensi di atas 30 GHz. Membatasi penggunaan frekuensi carrier adalah jenis dari microwave yang menggunakan satelit untuk mengirimkan sinyal ke transmitter atau parabola. Satelit microwave mengirimkan sinyal secara menyeluruh ke setiap transmitter. Inframerah. Inframerah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Dalam penggunaannya
untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya. Keuntungan inframerah adalah kebal terhadap interferensi radio dan elektromagnetik. Inframerah mudah dibuat dan murah, instalasi mudah dipindah-pindah, keamanan lebih tinggi daripada gelombang radio. Kelemahan inframerah adalah jarak terbatas, tidak dapat menembus dinding, harus ada lintasan lurus dari pengirim dan penerima, tidak dapat digunakan di luar ruangan karena akan terganggu oleh cahaya matahari.